Shalom, salam dalam kasih Kristus. Situasi saat ini kita sedang menghadapi virus corona yang membuat banyak ketakutan di semua penjuru dunia, termasuk kita di Indonesia dan di Jakarta. Sekarang ada banyak kegiatan-kegiatan perkantoran, ekonomi, bahkan kegiatan keagamaan yang terbatas karena virus ini. Bahkan orang sering takut dengan orang lain, apakah yang saya bertemu orang ini sedang terkena virus atau tidak. Bahkan orang kadang tidak percaya dengan dirinya, saya ini bersih dari virus atau tidak. Ada satu masa di mana orang sudah saling kehilangan kepercayaan satu sama lain. Situasi ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Industri penerbangan sedang turun drastis. Industri pariwisata, perhotelan, ada banyak kekhawatiran akan terjadi resesi ekonomi di dunia. Orang-orang yang hidupnya hari lepas hari, kerja hari ini untuk hidup besok, mulai kesulitan pencaharian. Tatkala sekolah diliburkan, orang-orang yang kerja di kantin, tukang ojek akan kehilangan pencaharian. Lalu pertanyaan, bagaimana jikalau berlanjut 1 bulan, 2 bulan, bahkan berbulan-bulan? Apa yang akan terjadi? Di tengah situasi ini, kita diingatkan kembali tentang masa yang sukar. Saya akan baca untuk kita dari 2 Timotius 3 ayat 1. Firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Inilah salah satu contoh masa yang sukar tersebut. Lalu apa yang kita lakukan di tengah masa yang sukar ini? Ada pilihan untuk kita terus berharap pada Tuhan atau tenggelam dalam ketakutan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal yang menguatkan kita semua tentang bagaimana kita berharap pada Tuhan. Dikatakan di dalam Amsal 3 di ayat yang ke-5, 6, dan 7. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita boleh takut kepada virus, kita harus waspada, tetapi jangan di dalam ketakutan, jangan tenggelam dalam ketakutan. Ketakutan kita terhadap Tuhan harus jauh melebihi dari ketakutan kita akan segala hal. Di dalam situasi ini, mungkin sebagian kita harus kerja di rumah, sebagian diliburkan, tidak boleh sekolah, tidak boleh ke mall, tidak boleh bepergian. Mari kita mencari solusi yang kreatif di tengah situasi ini. Bagi yang keluarga, anak-anak, suami istri, inilah kesempatan bisa bersama-sama di rumah, bahkan menikmati belajar bersama, termasuk beribadah tatkala kita tidak bisa lagi beribadah di gedung gereja. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini kesempatan kita untuk kembali kepada Tuhan. Jauhilah kejahatan dan datang kepada Tuhan. Dalam masa yang sukar ini, jangan mau kalah oleh virus, jangan mau kalah oleh dosa, tetapi kesempatan kita untuk semakin dekat pada Tuhan dan bersandar pada Dia. Mari kita jadikan peristiwa ini untuk membuktikan Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar, jauh melebihi kekuatan virus menghancurkan kehidupan manusia. Demikian, dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.